بسم الله الرحمن الرحيم. Berbicara masalah beriman, saya akan terus ulangin kalimat ini adalah pengikraran dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan diikuti dengan aplikasi anggota tubuh. Itu namanya beriman. Seseorang mengucapkan dengan lisannya, mengatakan memang hari kiamat itu ada, dan kemudian dia meyakini dengan hatinya semua amal apa yang dia kerjakan baik, dia akan terima dalam bentuk pahala, balasan, puncaknya akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan siapapun yang melanggar, sekecil apapun pelanggaran tersebut, kalau dia tidak sempat membersihkannya dengan taubat, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal saleh, pasti ada hukumannya. Terlebih lagi orang kafir dan orang munafik, pasti mereka akan masuk ke dalam api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 4, yang kurang lebih artinya, janganlah kalian mengira, atau alangkah buruknya prasangkaan orang-orang yang mengira mereka melanggar hukum-hukum kami, lalu mereka akan luput dari azab kami. Enggak mungkin, itu mustahil. Ini keyakinan dalam hati seorang mukmin. Kalau antum sudah mengikuti hukum-hukum Allah Azza wa Jal, harus diikuti dengan konsekuensinya. Maksudnya patuh, dapat pahala, masuk surga, pasti. Tidak boleh ragu sedikit pun masalah itu. Saya sholat, saya akan terima pahalanya, dan saya akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Saya berperang, berjihad, tertusuk, mati, saya akan masuk surga. Tinggal mengikuti syarat-syarat dan rukunnya, tidak ada keraguan. Saya pergi haji, saya akan dapatkan balasannya. Saya sedekah, saya akan dapat balasannya. Orang melakukan pelanggaran, zina, riba, dusta, dan seterusnya, ada hukuman dan pasti datang kepadanya. Dalam waktu dekat atau yang akan datang, tetap akan datang. Tidak mungkin ada orang yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada penerimaan pahala dan juga penyiksaan yang akan datang karena pelanggaran adalah dikenal dengan hari kemudian. Hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, banyak namanya. Kita harus tahu saudaraku, dan kita harus yakini, karena ini rukun iman kita, akan ada namanya hari pembalasan. Ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik, dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua, dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk, kemudian dihisaplah mereka, lalu terjadilah mahsyar, kehidupan yang akan kita laluin. Allahu alam berapa lama di sana, menunggu timbangan amal seluruh manusia, miliaran jumlahnya, dan seluruh jin. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jalla akan menghadiri domba, kenapa dia menanduk domba yang lain. Setelah itu jalanan ditentukan ke surga atau ke neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Kita harus sadar teman-teman sekalian, penentuan masalah hari kemudian nanti, di mana kita akan mendapatkan cuma surga atau neraka, adalah kehidupan kita sekarang. Ini sekarang Anda masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa beraktivitas, masih mudah untuk menangkap mana yang boleh dan mana tidak boleh yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini penentuan nanti di sana bagaimana, dan tidak ada tempat lain, surga atau neraka. Maka jangan nanti tiba di saat terakhir dihisab di hari kemudian baru kita menyesal. Itu keliru. Orang mukmin harus jeli. Ingat teman-teman, Allah memberikan kepada kita akal fikiran yang jernih, bisa berfikir, bisa menangkap, bisa memilah mana baik, mana buruk. Hati kita juga begitu, punya perasaan yang pekah, tahu mana baik, mana buruk, mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Semua itu sebenarnya fasilitas yang Allah berikan tanpa harus menunggu hukuman datang baru mau taubat. Orang mukmin jeli, cerdas. Sabda Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu qayyis, cerdas sekali. Fatin itu pekah luar biasa. Jadi mereka tuh tahu kalau mereka buat salah, ini salah nih, ditinggalin. Apapun godaannya, dilawan sama dia karena dia tahu ini haram.
dan dia tahu setiap pelanggaran agama pasti ada konsekuensi hukum. Tidak ada dosa yang dilakukan sekecil apapun tidak ada konsekuensinya. Harus ada. Sekali antum menggibah, jangan heran setelah taubat tiba-tiba kita digibah. Pembersihan dosa yang lama. Dulu pernah kita membuat nota palsu, mencuri sesuatu. Jangan heran sekarang kalau beli HP baru jatuh hilang. Itu biasa. Harus ada konsekuensi pembersihannya. Tidak mungkin tidak ada, mustahil. Siapapun itu. Bahkan Nabi SAW sendiri bukan kita katakan beliau melakukan dosa karena sudah diampuni. Tapi beliau sendiri mengatakan saya pun diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit yang lebih berat double daripada apa yang diberikan kepada kalian. Apalagi manusia biasa yang penuh dengan dosa seperti kita.